Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Alif Rida dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, ingin menjawab soal ujian dari Pak Ilham Zulfahmi dalam mata kuliah Vertebrata 01. Soal nomor 1, perbedaan hewan Vertebrata dan Vertebrata, jelaskan pula aplikasi ilmu Vertebrata air dalam bidang penangkapan ikan. Perbedaannya yaitu pertama jumlah spesies. Perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata adalah jumlah spesiesnya. Vertebrata memiliki jumlah spesies dan keanekaragaman yang sangat tinggi dibanding dengan avertebrata. Yang kedua, keberadaan tulang belakang. Vertebrata memiliki tulang punggung atau tulang belakang yang sering disebut sebagai chordata. Sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang dan sering disebut invertebrata. Yang ketiga, keberadaan kerangka tulang. Semua vertebrata memiliki kerangka tulang yang hidup dan berkembang bersama dengan tubuh. Sedangkan beberapa vertebrata tidak memiliki kerangka tulang atau endoskeleton. Sebagai gantinya, mereka memiliki kerangka luar yang tidak hidup sehingga dapat diganti. Selanjutnya ada hemoglobin. Vertebrata memiliki hemoglobin yang berada di dalam sel darah merah, sedangkan avertebrata tidak memiliki sel darah merah. Selanjutnya, sistem saraf. Vertebrata memiliki sistem saraf pusat berupa tabung berongga yang terletak sepanjang punggung di bagian tengah. Sedangkan avertebrata memiliki sistem saraf pusat berupa tabung padat yang di sepanjang garis perut bagian tengahnya. Untuk soal yang kedua, jelaskan ciri khas morfologi protozoa, sistem pencernaannya dan sistem reproduksinya, serta aplikasi dalam bidang pengelolaan perairan, contohnya pada bidang budidaya, konservasi atau perikanan tangkap. Oke, yang pertama, protozoa. Protozoa sebagai suatu organisme seluler yang mempunyai sifat eukariotik, tidak mempunyai bagian dinding sel, heterotrof, dan juga melakukan pergerakan. Protozoa melakukan pergerakan menggunakan pseudopodia atau sering disebut dengan kaki semu, atau fila yang sering disebut dengan rambut getar, dan flagela atau sering disebut dengan bulu cambuk. Untuk cara reproduksinya, yaitu yang pertama aseksual. Aseksual adalah tahap pembelahan menggunakan cara mitosis, yang hasilnya akan terbentuk dua sel anakan. Dari beberapa jenis protozoa seperti halnya Plasmodium akan melakukan proses reproduksi melalui cara aseksual dengan menggunakan skizogoni yang pada umumnya terjadi di bagian dalam sel inang. Selanjutnya, masing-masing bagian yang terdapat pada inti akan diusir menuju keluar secara bersamaan beserta bagian dari sitoplasma, sehingga pada akhirnya terbentuklah protozoa baru. Untuk cara yang kedua yaitu cara seksual. Sedangkan proses reproduksi melalui cara seksual yang terjadi pada protozoa bisa terjadi dengan cara konjugasi yang akan menggabungkan berbagai materi genetik yang diambil dari bagian sel satu ke bagian sel lainnya. Bisa juga dengan menggunakan gamet melalui bantuan orang lain untuk melakukan perkawinan sehingga membentuk zigot. Proses reproduksi secara seksual yang dapat terjadi pada Plasmodium ialah nyamuk. Zigot yang dihasilkan akan mengalami proses mitosis sehingga akan menghasilkan banyak sporozoid. Soal yang ketiga, jelaskan ciri khas morfologi Annelida, sistem pencernaan dan sistem reproduksinya, serta aplikasi dalam bidang pengelolaan perairan, contohnya pada bidang budidaya, konservasi atau perikanan tangkap. Namanya secara harafiah Annelida berarti cacing yang memiliki bentuk menyerupai untayan cincin. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang tersusun dari segmen-segmen. Filum Annelida juga memiliki salah satu karakteristik khas dari cacing tanah, yaitu simetris bilateral dan memiliki rongga tubuh yang besar dengan isi cairan. Penting diketahui juga filum Annelida memiliki dua cara reproduksi, yakni seksual dan aseksual. Reproduksi seksual sendiri merupakan reproduksi umum yang sama dengan spesies lainnya. Sementara reproduksi aseksual pada filum Annelida dilakukan dengan cara fragmentasi atau memutuskan sebagian tubuhnya. Filum Annelida pada dasarnya merupakan salah satu jenis hewan tanpa tulang belakang atau merupakan salah satu jenis cacing atau filum dengan jenis Annelida. Soal nomor 4, jelaskan ciri khas morfologi porifera serta pencernaan dan sistem reproduksinya serta aplikasi dalam bidang pengelolaan perairan.
Ciri-cirinya yaitu pertama dipoblastik karena tersusun atas dua lapisan embrional berupa ektodon dan mesoderm. Yang kedua, tidak memiliki otot dan saraf sehingga porifera relatif menetap di dasar dan menempel pada substrat. Walaupun tidak mempunyai otot dan saraf, sel-sel hewan ini dapat bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga, tubuhnya semi radial, bentuknya bervariasi dan ada yang seperti jamban dan trompet dan piala. Yang keempat, pencernaan secara intraseluler dilakukan oleh sel leher yang berflagela atau sel koanosit dan sel kolar. Zat makanan hasil pencernaan kemudian diedarkan oleh sel amoebosit. Yang kelima, pernapasan dilakukan oleh masing-masing sel dengan cara difusi. Selanjutnya, reproduksi vegatif menghasilkan tunas yang dilanjutkan dengan fragmentasi. Porifera memiliki kemampuan regenerasi ekstensif untuk mengganti bagian-bagian tubuhnya yang hilang. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab dari ujian Vertebrata Air 01. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.